hari ini? Jadi hari ini kita mau bahas masalah feminisme. Apaan tuh? Jadi feminisme itu pergerakan kesetaraan gender oleh perempuan. Nah ini tuh adanya di seluruh dunia, tapi sekarang kita mau bahas tentang yang ada di Indonesia dulu. Jadi feminisme masuk di Indonesia pada masa Orde Lama yang didukung oleh Presiden Soekarno dengan adanya penyuluhan-penyuluhan kepada wanita-wanita yang di Indonesia. Lalu pada saat masa Orde Baru, gerakan feminisme di Indonesia dihapus paksa oleh Presiden Soeharto. Jadi mau aku tambahin lagi ya, sebenarnya dulu di Orde Lama itu pergerakan pertama feminisme itu dicanangkan oleh R.A. Kartini. Tapi pada masa itu bahasanya masih belum feminisme. Sekarang baru di era modern baru ada bahasa tentang masalah feminisme. Saat masa Orde Baru feminisme itu dihapus, pada era reformasi ini sekarang penguatan tentang feminisme ini mulai kuat lagi, tapi masih ada pro kontra tentang feminisme tersebut. Nah, sekarang ini kita mau bahas. Tadi kan di masa Orde Baru itu ditolak oleh Presiden Soeharto. Itu kenapa kok ditolak? Kalau menurut pendapat aku sendiri, mungkin dari pemimpinnya sendiri tidak setuju dan dia tuh kayak lebih prefer perempuan itu menempati kodrat awalnya. Jadi hanya menjadi istri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau menurut aku, feminisme itu tujuannya bukan untuk menyamakan antara perempuan dan laki-laki. Lebih kayak laki-laki dan perempuan itu setara, tapi bukan sama. Jadi perempuan itu memiliki hak untuk memilih mau jadi apa sih dia. Untuk menjadi ibu rumah tangga ya silakan, untuk menjadi wanita karir juga silakan, atau untuk memilih menjadi dua-duanya pun juga dipersilakan. Jadi semacam tidak ada batasan. Kalau untuk sekarang itu menurut kalian gimana nih? Jadi kalau menurut aku di masa sekarang itu feminisme itu udah lebih baik dari masa Orde Baru yang waktu disingkirkan dan tidak ada yang memajukan lagi. Kalau sekarang tuh masih ada ya kayak perempuan-perempuan yang membela tentang hak-haknya. Jadi mereka tuh kayak menuntut untuk ingin pilihannya itu dipenuhi gitu. Jadi ketika seorang perempuan bisa melakukan sesuatu hal yang lebih, kenapa harus dibatasin gitu? Tadi kan ada penolakan tuh dari feminisme. Itu jadi kan ada pihak kontranya, itu kayak gimana kontranya? Jadi feminisme dianggap melawan kodrat, benci laki-laki, dan pemberontakan perempuan kepada kewajiban rumah tangga. Tapi kalau menurut aku beberapa hal yang dilontarkan di situ tuh salah. Seperti kayak feminisme dianggap melawan kodrat. Sebenarnya beberapa kodrat yang dibicarakan oleh masyarakat itu menurut aku terlalu mengekang hak-hak perempuan, lalu benci laki-laki. Tidak ada feminisme yang bertujuan untuk membenci laki-laki. Dan pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga itu menurutku sangat salah ya, karena maksudnya feminisme di sini bukan berarti perempuan itu udah gak bisa buat menjadi ibu rumah tangga. Maksudnya di sini tuh feminisme membuka pilihan untuk perempuan untuk pengen jadi apa, mereka pengen jadi ibu rumah tangga juga bisa, pengen jadi wanita karir juga bisa. Jadi kayak lebih memperluas pilihan mereka gitu loh. Jadi wanita berhak untuk memilih karir mereka atau mereka mau jadi apa gitu ya, betul? Ya. Kalau misalkan perempuannya bekerja terus nanti kan mereka kan juga punya keluarga, itu yang ngurusin siapa? Menurut aku ketika seorang perempuan sudah memilih untuk membagi waktunya menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir, tentunya dia juga sudah memiliki solusi bagaimana cara dia membagi waktu antara keluarga dan karirnya tersebut. Lalu yang persepsi masyarakat yang salah di sini itu mengenai laki-laki dan perempuan itu sama. Padahal laki-laki feminisme itu maksudnya bukan menyamakan antara mereka, karena laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Tapi tujuan feminisme itu untuk mensetarakan hak-hak mereka. Seperti itu. Terus kelompok yang menolak feminisme itu biasanya kelompok apa, yang gimana? Jadi beberapa kelompok yang menolak feminisme itu seperti mungkin
beberapa orang yang sangat paham mengenai syariat-syariat agama yang beberapa di situ dikatakan seharusnya perempuan itu memang menuruti apa kata suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus struktur rumah tangga yang baik, seperti itu. Bagaimana pendapat kalian jika ada ibu rumah tangga yang malah meninggalkan rumah tangganya, lalu dia malah memfokuskan pada karirnya? Menurut aku, kalau misalnya seorang perempuan kan berarti dia sudah sadar kalau memiliki kewajiban menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anaknya. Lalu kalau seorang perempuan itu memilih untuk menjadi wanita karir, tentunya dia harus bisa memanage waktunya antara menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir. Kalau salah satunya ini ada yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa berjalan secara bersamaan, berarti itu termasuk penyimpangan feminisme. Berarti dia tidak bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, seharusnya kalau misalnya kita sebagai perempuan yang sudah dikodratkan seperti itu lalu kita memilih hal lain, berarti kan kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya tidak bisa bertanggung jawab, itu berarti kan sebuah penyimpangan feminisme dan itu yang menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga yang memberikan tugas rumah tangganya kepada seorang pengasuh? Menurut saya dengan adanya dititipkan kepada pembantunya, orang tuanya bisa menggantikan waktu dengan adanya family time pada weekend. Berarti kalian menganggap bahwa dengan memberikan tugas rumah tangga kepada pengasuh bukan sebuah masalah karena pekerjaan yang berat seperti menyapu dan sebagainya bisa diberikan kepada pengasuh dan pekerja rumah tangga, sedangkan untuk family time bersamaan dan sebagainya tetap tugas ibu rumah tangganya. Menurut aku kan yang dipermasalahkan itu antara waktu antara seorang orang tua dengan anaknya. Nah, adanya peran pengasuh atau asisten rumah tangga di sini itu bukan suatu kesalahan ya. Mungkin peran mereka itu hanya membantu. Nah, nanti kalau misalnya ya benar yang dikatakan tadi, orang tua yang menjadi wanita karir ini bisa menggantikan waktunya saat family time, mungkin saat weekend, bisa memiliki waktu dengan keluarganya. Jadi menurut aku peran pengasuh dan asisten rumah tangga itu tidak terlalu salah. Lalu bagaimana pandangan kalian jika ada anak yang merasa kesepian karena ibunya bekerja, ayahnya bekerja, dan dia itu cuma diasuh sama pengasuh aja? Menurut saya dia bisa bermain bersama teman-temannya di luar jam pelajaran atau jam sekolah. Kalau menurut aku kalau yang dijawab tadi kan masalah cara mengatasi masalah dia ketika di sekolah. Nah, kalau aku tuh cara dia mengatasi rasa kesepiannya itu ketika seorang anak merasa kesepian, kurangnya peran orang tua, berarti ada yang salah di orang tua mengatur waktunya. Nah, balik lagi kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, harus diatur ulang bagaimana sih seharusnya menjadi seseorang yang bisa mengatur rumah tangga dan karir menjadi suatu hal yang imbang. Jadi jangan sampai ada salah satu yang ditinggalkan. Kalian tahu nggak perbedaannya feminisme di luar negeri dan Indonesia? Kalau yang aku tahu, feminisme di luar negeri itu bagaimana tentang seorang perempuan itu bekerja dan mempersiapkan dirinya untuk menikah. Jadi dia lebih bisa leluasa untuk memilih apakah setelah menikah dia akan melanjutkan karirnya atau tidak. Jadi kan sebelum menikah dia punya persiapan. Nah, tapi bedanya di Indonesia itu ketika seorang perempuan sudah memiliki karir atau jenjang yang bagus, menikah itu menjadi pertimbangan yang sangat susah. Jadi mungkin itu yang menjadi masalah. Oh, oke. Jadi kesimpulan kalian untuk materi kali ini bagaimana? Jadi menurut saya, feminisme dapat diberlakukan ketika seseorang dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Dan feminisme itu juga nggak bisa ditolak secara semena-mena karena feminisme merupakan bentuk keadilan untuk hak-hak perempuan. Jadi sekian pembahasan untuk hari ini. Kalau ada saran dan kritik bisa komen di bawah.
Jangan lupa like dan subscribe.